Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita tetap bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Dan ini tidak bisa kita lakukan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan ya Nabiul Ulum, yang merupakan tempat sumber pengetahuan. Baiklah ma'asyiral muslimin, hadirin dimanapun Anda berada, saat ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita, yaitu tentang syahadatul Rasulillah. Jadi syahadat kepada Rasul. Kemarin kita sudah membahas tentang syahadatullah, jadi syahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dibahas dalam kitabnya Imam Nawawi ini, yaitu kitab Nasha'ihul Ibad. Baik, sebelum kita mulai kajian kita pada pertemuan kali ini, baiknya kita awali dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan agar apa yang kita pelajari dijadikan oleh Allah ilmu yang barokah dan dicatat oleh Allah sebagai amal yang baik yang kelak bisa kita harapkan pahalanya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shallallahu khususan ila ma'rifat hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ashhadu lan naksani ingsun an ing satemene kelaku anna Muhammadan ing satemene Kanjeng Nabi Muhammad iku abduhu kawulane Gusti Allah, wa rasuluhu lan utusane Allah, alladzi khassahu kang nartentoni ing Kanjeng Nabi sinten Allahu Allah, sinten Allahu Allah ta'ala hale maha luhur Allah, ta'ala hale maha luhur Allah, menartentoni bijami'i kamalatil ubudiyyati, bijami'i kamalatil ubudiyyati, kelawan sekabehane sempurnane sifat kawulane Kanjeng Nabi. Al-ubudiyah sifat penghambaane Kanjeng Nabi, sifat kekawulaane Kanjeng Nabi. Itulah tadi redaksi dari kitab Nasha'ihul Ibad yang menjelaskan tentang yang menulis atau yang menjelaskan tentang syahadatul Rasul atau syahadat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi syahadat itu kan ada dua, syahadatullah wa syahadatul Rasulillah. Nah, sekarang yang akan kita bahas itu adalah syahadat Rasulillah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi, kata Yai Musannif atau Imam Nawawi pengarang kitab Nasha'ihul Ibad ini, aku bersaksi bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah abdu, hambanya Allah. Abdun, sifat penghambaan, hamba sahaya, hamba yang tidak punya daya upaya, abdu. Wa rasuluhu, sekaligus utusan Allah,
alladzi qassallahu ta'ala bi jami' kamalatil ubudiyah. Yang Nabi itu telah diberi kekhususan oleh Allah dengan sempurnanya sifat penghambaan. Jadi sifat penghambaannya Nabi, kata Yai Musannif atau Yai Nawawi, itu adalah penghambaan yang sangat sempurna. Yang sangat sempurna. Karena sifat penghambaan yang sempurna inilah yang menyebabkan Nabi itu menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Karena sifat penghambaan inilah yang menyebabkan Nabi menjadi orang yang paling dekat di antara nabi-nabi yang lain, yang menyebabkan Nabi menjadi seorang pemimpinnya para nabi. Sama seperti ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini dalam saya mendengar ceramahnya Yai Asrori, Yai Asrori yang megang torikoh Qadiriyah, yang biasanya itu ketika istighosah kalau di Malang itu, saya pernah ikut ketika di Malang itu, astagfirullahnya kayak Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Nah, ceramah beliau itu ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani yang bisa mendapatkan gelar bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani melewati kehidupannya sehingga beliau mendapatkan julukan Sultanul Aulia. Jadi cerita singkatnya kayak gini. Ini kan mau bercerita tentang sifat penghambaannya Kanjeng Nabi yang sempurna, yang menyebabkan Nabi itu menjadi Sayyidul Mursalin, jadi rajanya para utusan, Sayyidul Anbiya, rajanya para nabi. Dia menjadi seorang sosok yang paling dekat oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala karena sifat penghambaan beliau yang sempurna. Karena sifat penghambaan beliau yang sempurna. Jadi sifat pengawulo, sifat apa ya? Ya pengabdian, bukan hanya penghambaan, menghambakan diri. Jadi bukan hanya sekedar melayani, tapi sudah menghambakan, mewakafkan diri, mengabdikan diri secara keseluruhan, totalitas hanya kepada Allah. Nah, itu yang menyebabkan Nabi dekat kepada Allah, menyebabkan Nabi bisa sampai kepada Sidratul Muntaha untuk menghadap langsung kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ceritanya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, cerita singkatnya gini yang diceritakan oleh Yai Asrori. Syekh Abdul Qadir Jailani itu dalam masanya itu banyak orang alim, banyak orang hebat. Nah, beliau itu ingin dekat kepada Allah dengan melihat kemampuan yang ada pada dirinya. Pada saat beliau melihat aku artinya dari Gusti Allah dengan kealiman, ternyata teman-temannya sudah banyak yang lebih alim dari beliau, sudah banyak yang lebih hebat dari beliau. Aduh, nganggo zikir. Ternyata sudah banyak teman-temannya yang punya jamiah zikir hebat, punya jamiah zikir yang wah, sudah banyak. Akhirnya dengan apa? Pengetahuan keilmuan di sana pada saat itu memang muncul berbagai macam ilmuwan-ilmuwan terkenal dengan penemuan-penemuannya. Sudah ada. Aduh. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani mencoba mendekat kepada Allah dengan sifat kelemahan yang ada pada dirinya, dengan sifat kelemahan, ketidakpunyaan. Jadi sifat butuh dengan sifat kebutuhannya kepada Allah, atau kata lainnya adalah sifat penghambaan ini. Jadi senantiasa menggantungkan diri hanya kepada Allah. Dia melakukan sesuatu hanya membutuhkan Allah, hanya pengen dekat kepada Allah. Dan itulah yang menyebabkan Syekh Abdul Qadir Jailani mendapatkan gelar Sultanul Aulia, jadi rajanya para nabi. Walaupun sebagian riwayat sebuah mujahadah itu dilaksanakan itu sebagian, tapi yang saya dengar dari Yai Asrori, kemampuan Syekh Abdul Qadir Jailani mendekati Allah yaitu adalah dengan sifat iftiqar, dengan sifat kebutuhan beliau kepada Allah. Jadi doa bukan karena ingin minta, karena memang doa karena memang ingin dekat kepada
Allah. Karena ini sebagai bentuk ta'abbud, sebagai bentuk ta'abbudiyah, sebagai bentuk penghambaan, sebagai bentuk iftiqariyah butuhnya Syabdul Qadir Jailani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beliau mau mendekati kepada Allah dengan keilmuan, wadah bisa, sudah banyak yang alim, begitu banyak yang alim, yang sulit beliau tandingi. Dia mau mendekatkan dengan sudah banyak yang hafal Al-Quran, sudah banyak yang hafal hadis beribu-ribu hadis, tidak mampu melihat kondisi kemampuan beliau. Karena memang sudah tidak ada yang diandalkan, akhirnya beliau mengandalkan sifat kelemahan yang ada pada dirinya, dan tidak lain dia mengagungkan ya bahwasanya yang kuasa yang hebat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Nah, Rasulullah itu disebab kata Imam Nawawi kalau melihat dari redaksinya, jadi Rasul menjadi utusan karena memang sifat abadnya itu, sifat abad. Karena sifat abad inilah yang akan membuktikan apakah seorang hamba itulah dia bisa kuat melewati segala ujian. Kalau tidak ada sifat penghambaan, maka niscaya manusia itu tidak akan tahan uji. Contohlah kita kan sudah dikatakan toh bahwasanya kita itu manusia itu adalah halul khata' wan nisyan. Ya kan? Tidak sadar kalau kita memang diposisikan oleh Allah sebagai seorang hamba. Hamba itu kita diposisikan oleh Allah sebagai orang yang senantiasa melakukan salah dan dosa. Tapi kenapa ketika kita dikatakan bahwasanya kita itu awakmu goblok, awakmu gendeng, kita marah? Bukankah seharusnya kita mengakui kalau kita memang tempatnya caci maki, mengakui bahwasanya kita memang bukan tempatnya untuk dipuji, karena yang dipuji itu hanya Allah. Seharusnya kan seperti itu. Kalau kita punya perasaan seperti itu, apakah kita akan gentar dengan mencaci makian seseorang? Tidak. Kita akan tetap melaksanakan sesuai dengan perintah Allah, walaupun banyak orang yang sudah tidak setuju dengan apa yang kita lakukan. Walaupun banyak orang yang menentang, selama itu benar sesuai dengan cara Allah, kita akan terus berjalan. Kita tidak akan patah hanya dengan caci makian. Karena kita merasa Allah memposisikan kita sebagai orang yang senantiasa salah dan dosa. Kita sadar dengan itu. Kalau kita sadar sebagai seorang hamba, maka tidak ada istilah kita mengatakan dari setiap kehidupan yang kita terima, kita dijadikan miskin, kita tidak mempersalahkan keadilan Allah. Kita miskin, kita menerima dengan kemiskinan seraya berharap agar kita tetap bisa kuat menjalani kemiskinan sebagai hamba Allah yang senantiasa berpijak kepada pengagungan kepada Allah. Seperti itu seharusnya. Maka kita akan senantiasa menjadi orang yang senantiasa optimis. Yang namanya Allah, namanya hamba, pasti akan dieman oleh majikannya. Namanya hamba itu adalah sesuatu yang senantiasa tidak punya daya upaya. Dia bisa melakukan sesuatu sesuai dengan perintah Tuhannya, sesuai dengan perintah majikannya. Nah, karena berangkat dari inilah Nabi senantiasa bisa taat kepada Allah, walaupun sudah dijamin begitu banyak jaminan oleh Allah. Karena Nabi merasa kalau dia adalah hamba, dan anugerah kehambaan inilah yang menyebabkan Nabi menjadi Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya. Maka kalau kita tidak mau menjadi seorang hamba, makanya orang yang sombong itu tandanya adalah orang yang tidak mau menjadi hamba. Orang sombong tidak akan pernah mendapatkan kenikmatan dunia, tidak akan pernah mendapatkan ketenangan dunia. Karena kalau mau tenang, sifat penghambaan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Bukan berarti kita tidak bekerja, bukan berarti kita tidak kaya, tidak. Tapi sifat penghambaan inilah yang harus didatangkan dari setiap anugerah kekayaan yang kita miliki. Kita diberi kekayaan oleh Allah karena kita sebagai hamba, maka kita abdikan kepada Zat yang Maha Kuasa. Harusnya seperti itu. Harus seperti itu. Itu namanya syahadatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bagaimana kita berani bersaksi kepada Rasul, artinya kita siap membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul, kita siap meyakini apa yang akan kebenaran yang dibawa oleh Rasul, dan kita siap melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Rasul, dan kita siap menjauhi apa yang telah dilarang oleh Rasul. Itu maknanya syahadatul Rasul. A'taqitu bima ja'a bihin Nabi
wa usaddiqu bima akhbarahu nabi itu. Wa a'taqidu bima ja'a bihin nabi. Jadi meyakini di dalam hati apa yang telah diperintahkan oleh Nabi, meyakini yang diperintahkan oleh Nabi, meyakini kebenaran yang dibawa oleh Nabi, siap mengucapkan menggunakan lisan dan siap melaksanakan dalam bentuk amal. Itu makna syahadatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keistimewaan, salah satu keistimewaan Nabi adalah sifat sempurna kehambaan Nabi kepada Allah, sehingga yang menyebabkan Nabi itu menjadi sayyidul mursalin, sayyidul anbiya'i wal mursalin itu. Kemudian setelah itu Yai Musannif atau Yai Nazim atau Imam Nawawi dalam kitabnya melanjutkan setelah alhamdulillah, setelah bismillah, alhamdulillah, syahadatullah, syahadatul rasul, dilanjutkan dengan membaca sholawat. Wa shalla mugi tambahi rahmat ta'zim sinten Allahu Allah. Wa shalla mugi nambahi rahmat ta'zim sinten Allahu Allah. Ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin nyatane Kanjeng Nabi Muhammad alladzi mala kang wis ngebai sinten Allahu Allah taala ale moho luhur sapa Allah ngebai qalbahu maring atine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngebai min jalali saking kaanugrahane Gusti Allah, saking kemuliaane Gusti Allah, al-a'la kang moho luhur sinten Allah. Jalla tegese kang wis agung sinten Allah, wa ala lan kang luhur sinten Allah, wa ala lan kang luhur sinten Allah. Ngebai kepada hati wa ainahu lan ngebai sinten Allah ainahu ing wa ainahu lan ing mripate Kanjeng Nabi ing peningale Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min jamalihi ngebai min jamalihi saking sifat indah Gusti Allah. Al asna kang pinuji apa jamal, al asna kang pinuji apa jamal, al asna kang pinuji. Karena sudah dipenuhi fasoro maka dadi sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam iku masruron wong kang den bahagiane, iku masruron wong kang den bahagiane, mansuron tu wong kang den ditulungi, mansuron tur wong kang den tulungi. Jadi setelah bismillah, alhamdulillah, syahadat dan salawat. Karena 4 komponen ini sebagian insyaallah kalau tidak salah dalam kitab Bulughul Maram dijelaskan bahwasanya alhamdulillah, salawat, bismillah itu adalah pembuka setiap amal, alhamdulillah dan salawat itu adalah pembuka hijab dari setiap doa. Hijab langit agar bisa sampai doa yang kita panjatkan. Makanya setiap doa pasti yang kita tahu, cobalah kita lihatlah, kita teliti kembali, kita lihat semua doa pasti akan diawali dengan pujian kepada Allah, baru kemudian dilanjutkan dengan sholawat. Karena sebagian ada riwayat yang mengatakan bahwasanya alhamdulillah dan sholawat itu adalah pembuka pintu-pintu hijab langit. Jadi kalau tidak pakai alhamdulillah dan sholawat, maka pintu-pintu langit itu akan tertutup, yang menyebabkan doa kita tidak segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholawat itu merupakan pujian tertinggi dari Allah untuk Rasul. Nah, kalau orang tidak mau untuk membaca sholawat, nah itu berarti ngalah-ngalahi Gusti Allah. Lawu Gusti Allah ae gelem nglakoni maca sholawat maring Rasul. Kalau dari malaikat, kalau dari Allah kepada Rasul itu adalah bentuknya sebagai pujian. Kalau dari malaikat itu adalah sebagai ampunan sholawat. Kalau dari kita sholawat itu adalah doa. Itu maknanya sholawat. Bahkan orang yang banyak membaca sholawat, maka dia akan menjadi orang-orang yang kelak akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Bahkan sebagian hadis dikatakan inna awwalaman di yaumal kiamati aktaruhum alayya salatan. Sesungguhnya kelak pada hari kiamat, orang yang pertama kali akan bertemu denganku, orang yang pertama kali akan mendapatkan syafaatku adalah mereka-mereka yang banyak membaca sholawat kepadaku. Maka orang-orang yang tidak mau membaca sholawat inilah
Ya na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tetap tergolong orang-orang yang suka mensucikan Nabi dengan membacakan sholawat. Membacakan sholawat artinya memudahkan. Bukan kalau dijawab nanti dikatakan loh, Nabi kan ora perlu sholawati awake dhewe. Karena salawat ora perlu Nabi didongakno awake dhewe. Tidak perlu Nabi kita doakan. Betul, sholawat itu memang doa kita kepada Kanjeng Nabi. Tapi bukan berarti Nabi yang akan mendapatkan manfaat dari sholawat, bukan. Tapi itu sama seperti kita mengisi air putih. Nabi itu adalah makhluk Allah yang sudah penuh dengan isian air. Jadi gelas yang sudah penuh dengan isian air putih. Harapannya kita isi lagi biar itu meluber, biar itu memberikan dampak positif yang nanti kembali kepada orang yang mengisinya. Seperti itu maksudnya sholawat. Jadi kita bertawassul, kita berbuat baik dengan membaca sholawat kepada Nabi agar Allah memberikan pertolongan kepada kita. Maksudnya seperti itu. Jadi istilahnya mandat atau ya bentuk tawassul. Bentuk tawassul agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah lewat mendekati. Karena kalau kita langsung dekat kepada Allah, tidak mungkin melihat kondisi kita yang seperti ini. Maka kita butuh perantara untuk bisa mendekatkan. Sama seperti kita mau menghadap ke presiden, siapa sih kita? Kita bukan orang hebat, maka kita perlu mendekati orang-orang yang dekat dengan presiden yang bisa kita dekati. Mungkin dengan kepolisian dulu, mari ngono cedek, duwe kanca maneh sing duwe terus. Semakin banyaknya koneksi kita kepada orang-orang yang memiliki kedekatan khusus dengan presiden, maka kita juga akan menjadi salah satu orang yang dekat dengan presiden. Sama kita kepada Allah juga seperti itu. Semakin banyak kita mendekati orang-orang yang dikasihi oleh Allah, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang juga akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Dan sholawat itu salah satu bentuk dari itu. Maka nista sekali, sungguh naif sekali kalau kita tidak mau melaksanakan sholawat terus mengatakan kalau itu sholawat yang kita baca tidak ada syariatnya dari Rasul. Kata siapa? Memang betul bentuk sholawat yang kita sampaikan itu tidak ada syariatnya dari Rasul. Mungkin sholawat yang dari Rasul yang sudah disyariatkan oleh Rasul itu mungkin sholli ala Muhammad tanpa ada kalimat sayyidina. Tapi juga tidak ada larangan kalau kita membaca seperti itu dilarang. Tidak ada, sama sekali tidak ada hadis yang tegas menyatakan sholawat yang kita baca itu dilarang. Tidak ada. Kalau yang menganjurkan secara tidak langsung justru banyak. Yang melarang secara tidak langsung itu tidak ada. Tapi yang menganjurkan walaupun secara tidak langsung itu banyak hadisnya. Jadi seperti itu. Jadi ramaikan, kita puji Nabi dengan membaca sholawat. Teruskan ramaikan membaca sholawat karena sesungguhnya orang yang akan mendapatkan syafaat Nabi yang pertama kan ada mereka yang senantiasa membaca sholawat. Lah kata Imam Nawawi dalam kitabnya juga dijelaskan Nabi itu kita membacakan sholawat kepada Nabi yang telah Allah penuhi. Jadi memang dipenuhi sudah Nabi. Di dalam hati Nabi itu sudah terpenuhi dengan sifat keagungan Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu semata-mata kerentaknya hati itu tidak lain adalah untuk mengagungkan Allah. Dan penglihatan Kanjeng Nabi wa ainahu min jamali al-asna. Dan penandangan Kanjeng Nabi itu senantiasa dipenuhi dengan sifat keindahannya Allah. Jadi melihat bentuk kehidupan yang senantiasa umatnya itu kadang merdeka, kadang bahagia, kadang sengsara. Itu dilihatnya oleh Nabi ketika sengsara bukan sebagai suatu beban, tidak. Tapi itu adalah bagian dari sebuah bentuk keindahan, sifat indahnya Allah. Nabi melihat itu sebagai sesuatu yang indah. Jadi ketika Nabi melihat umatnya itu depresi, Nabi tetap bahagia melihat itu. Karena Nabi merasa terpanggil untuk senantiasa membantu. Nah, kalau kita bisa melihat kehidupan itu adalah sebagai bentuk karya maha besar Allah atau ada sebagai sebuah gambaran dari sifat indahnya Allah, maka kita akan merasakan dunia ini sangat indah, sangat nikmat. Karena kalau kita pandang kegagalan itu sebagai sesuatu yang menghancurkan, yang tidak membuat indah dunia, tidak bisa. Coba kita semuanya sukses semua, wah nggak menarik dunia, nggak menarik.
Ganteng tapi tidak menarik dunia. Karena adanya yang jelek, adanya yang cakep, adanya yang kaya, adanya yang miskin, adanya yang sukses, adanya yang gagal. Itu bagian dari sebuah gambaran betapa indahnya Allah menciptakan muka bumi ini. Betapa indahnya Allah yang menciptakan alam ini. Beragam, tapi antara satu dengan yang lainnya saling melengkapi, yang baik dan yang buruk. Sehingga yang baik itu memiliki perjuangan untuk membaikkan yang buruk memiliki perjuangan terus seperti itu. Karena kalau semuanya baik putih, semuanya jelek. Kita hidup memang dibuat oleh Allah penuh dengan warna-warni. Karena warna-warninya dunia itu tidak lain adalah menguji keimanan kita kepada Allah. Dan Nabi itu sudah memiliki itu. Maka kalau kita ingin menikmati isi dunia dan seisinya, maka isilah kenikmatan, makalah isilah mata kita dengan menyadari bahwasanya silih bergantinya kehidupan, sukses dan gagalnya seseorang itu tidak lain adalah sebagai bentuk keindahan dari sifat Allah, yaitu al-jamal. Karena dengan silih bergantinya proses kehidupan itu adalah akan menandakan, akan membuat dunia ini akan semakin nikmat. Kita bisa nikmati. Semuanya makanan manis, semuanya nggak menarik, nggak enak. Maka seperti itulah cara kita menikmatinya. Pada saat kita diberi kegagalan, maka kita harus menyadari diri bahwasanya kegagalan kita bagian dari sebuah proses agar kita bisa menikmati dunia semakin lebih utuh, lengkap dengan kebaikan dan keburukannya. Jadi kita tidak mudah depresi, kita akan terus berjuang karena kegagalan kita itu bagian dari sesuatu yang akan memperindah kehidupan kita, sesuatu yang bisa kita ceritakan kepada orang lain, sesuatu yang bisa kita sharekan agar orang lain tidak menjadi orang yang gagal sama seperti kita. Seperti itu seharusnya. Maka nikmat ketika kita sukses, dia sama seperti itu. Kesuksesan bukan sesuatu yang patut kita banggakan, karena kesuksesan itu bagian kecil dari indahnya dunia yang kita lewati. Hanya bagian kecil. Karena bagian kecil dikumpul menjadi satu, maka baru tampak kehidupan ini akan senantiasa bahagia. Tampak kehidupan ini akan nikmat. Tampak kehidupan ini akan indah. Seperti itu. Jadi cara pandangnya Nabi, kata Imam Nawawi kalau dilihat dari redaksinya, itu adalah seperti itu. Melihat proses kehidupan. Hatinya diagungkan kepada Allah, pandangannya melihat fenomena hanya melihat bahwasanya ini adalah mahakarya dari Allah Subhanahu wa taala, al-jamal, al-jamil, al-asna. Maka dari itu Nabi senantiasa mendapatkan masrura. Nabi akan senantiasa terbahagiakan, menjadi orang yang senantiasa dibahagiakan. Ketika gagal mendapatkan caci maki dari orang kafir, oh iya, soalnya aku enak terus dipuji terus lah gak enak, suwi-suwi aku bosan. Suwi-suwi aku bosan karo puji-pujian. Maka sesekali kata Nabi mungkin dia paling tidak seperti, oh iya, makanya Gusti Allah ngekai cacian, dia semangat. Dicaci tidak marah karena merasanya seperti itu. Aku lek dipuji terus, suwi-suwi aku bosan karo pujian, gak menarik lah pujian, kamu kok enak. Jadi namanya senang dan menghadapinya dengan lapang seperti itu. Mendapatkan kenikmatan, Nabi pasti berbagi. Pasti berbagi. Maka dari itu kehidupan Nabi senantiasa bahagia. Lah karena cara sikap kanjeng Nabi yang baik, pasti Nabi juga manusuron akan senantiasa mendapatkan pertolongan. Maka kalau ingin senantiasa bahagia, maka ubahlah cara pandang kita menyikapi dunia, menyikapi kegagalan, bahwasanya itu bagian dari keindahan dunia. Sukses terus itu tidak akan enak tanpa ada proses kegagalan. Karena kesuksesan yang bisa kita nikmati adalah kesuksesan yang kita peroleh dari berbagai susah payah yang kita lalui. Seperti itu. Baru kita bisa, ketika sukses, wah enak. Ketika sukses, wah ini adalah hasil keringat saya, ini adalah hasil darah saya. Wah, baru bisa seperti itu. Sama seperti kenikmatan kemerdekaan Indonesia yang diperaih dengan perjuangan. Kalau memang kita menang tanpa ada musuh, ya percuma. Kita menang, terus musuhnya aja ecek-ecek, ya percuma toh.
kita menang, kita puas dengan kemenangan kita memang karena kita memang punya musuh yang pilih tanding. Nah kalau musuhnya biasa-biasa saja, ya tidak bangga kita tarung. Tapi kalau adik kelas, lah percuma. Kita tarung tapi dengan adik kelas. Kita, aku pintar matematika. Tapi saya misal aku pintar matematika. Lah musuhnya anakku sing urung sekolah. Ya wajar. Kalau kita hebat karena jadilah kita orang yang hebat di antara mereka yang hebat. Jangan kita jadi orang hebat di antara mereka yang bodoh. Percuma gitu loh. Percuma. Karena kehebatan itu tidak akan terasa apabila kita bersaing dengan orang bodoh. Tapi hebat itu akan terasa apabila kita bersaing dengan orang-orang yang sama-sama hebat. Seperti itu Nabi melihatnya. Jadi seperti itu Nabi melihat kehidupan dunia. Maka dari itu Nabi akan senantiasa masruron, akan senantiasa terbahagiakan. Masruron mansuron, Nabi akan senantiasa mendapatkan pertolongan. Wa ala alihi. Jadi setelah Yai Musannif membacakan sholawat kepada Rasul, maka diteruskan lagi wa ala alihi wa ashabi wa ala alihi lan muga tetap salat kate salam maring keluargane Kanjeng Nabi wa ashabi lan para sahabate Nabi wasalikina lan wong-wong kang padha ngambah, wong kang padha lumaku ala naji ngatasé dalan terange Kanjeng Nabi. Fanalu moko sebabe merkole sapa saliki khairon ing kebagusan wafiron kang gede. Jadi setelah Yai Musannif atau Imam Nawawi menjelaskan membacakan sholawat kepada Nabi, beliau teruskan membaca sholawat kepada keluarga, kemudian para sahabat dan semua orang yang mau mengikuti jejak perjuangan kebaikan Kanjeng Nabi. Seperti itu. Jadi seperti itu yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Nashoihul Ibad sebagai muqaddimahnya, itu seperti itu. Karena ketika kita sudah saling membaca sholawat kepada keluarga, kepada sahabat dan seluruh orang, fanalu. Ketika orang itu sudah mau mengikuti perintahnya Kanjeng Nabi, mau mencoba untuk mengikuti seluruhnya didasarkan kepada perintahnya Nabi, maka fanalu khairan wafiron, maka sebabnya ia bisa mendapatkan kebaikan yang begitu banyak. Jadi dengan catatan kita mau mengikuti Nabi, mengikuti walaupun satu saja pasti akan mengantarkan, karena sifatnya kebaikan pasti akan mengajak kepada kebaikan yang lain. Ada sebuah cerita. Jadi ada seorang sahabatnya Nabi itu jelek, suka mabuk, suka membunuh, suka ini, macam-macam. Datang kepada Nabi, Nabi beri aku satu wasiat yang bisa menyelamatkan kehidupanku di dunia dan akhirat, yang membuat aku mulia hidup di dunia dan akhirat. Dijawab oleh Nabi, jujur. Loh, aku ini bezina, iya jujur. Loh, aku ini perampok, iya jujur. Akhirnya pulang ya, pulang. Enak deh Kanjeng Nabi. Pengen selamat dunia akhirat kayak si Cipto, disuruh jujur, taati, jujur. Aku butuh taat Kanjeng Nabi. Nabi ternyata perintahnya jujur. Wes, Allahu Akbar, ada adzan. Dia tidak sholat. Kalau aja dikasih perintah karo Kanjeng Nabi, tidak diperintah oleh Nabi untuk sholat katanya kok. Ya wes, iya enak ternyata ya. Tapi ketika ngomong Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, dia ingat lagi. Loh, tapi nyapa kok Kanjeng Nabi mengongkon aku? Kenapa kok Nabi hanya memerintahkan saya untuk jujur? Dipikir lagi, kalau saya nanti pasti akan bertemu dengan Rasulullah. Kalau saya tidak patuh perintah Kanjeng Nabi, artinya saya tidak jujur. Kemudian saya ditanya oleh Nabi, apakah kamu sholat atau tidak? Terus saya menjawab tidak, berarti saya tidak patuh pada perintahnya Nabi, maka saya tidak akan selamat dunia dan akhirat. Kalau saya mengatakan kalau saya sholat berarti saya tidak patuh, maka tidak selamat dunia akhirat. Kalau saya bilang saya tidak sholat, wah, orang menentang sholat dengan apa? Dia tahu kalau sholat wajib, dia sadar kalau sholat itu wajib, dia sadar kalau sholat itu diperintah, dia bisa melaksanakan sholat, tapi dia menentang untuk melaksanakan sholat. Wah, halal darah saya untuk dibunuh. Waduh, bisa dihukum saya oleh Nabi. Ya wes, akhirnya orang itu sholat.
Setelah sholat ikut jamaah di sana, dia pulang. Karena memang pekerjaannya itu mencuri, melihat orang yang membawa tas di dalamnya ada uang, dicuri, dicuri. Dihitung uang 1, 2, 3. Loh, iya aku kan kasih kon-kon leren tekonyong. Saya masih disuruh untuk boleh saya untuk mencuri. Saya kan tidak disuruh untuk berhenti mencuri. Saya hanya disuruh untuk jujur. Ini mikir lagi. Tapi ngapa aku kok dikongkon jujur? Aku mesti ketemu karo Rasul ngerti pekerjaan saya itu adalah pencuri. Kalau saya ditanya, kamu mencuri atau tidak? Kalau saya tidak jujur, saya tidak selamat dunia akhirat. Kalau saya jujur, pasti hilang tangan saya. Akhirnya dikembalikan lagi. Aduh, sudah tidak bekerja, tidak apa. Pekerjaannya kan minum. Santai-santai dulu lah dengan teman-teman minum. Saya pergi ke diskotik, anggaplah ke diskotik. Kalau dulu itu kedai, jadi kedai tempatnya orang minum arak. Ketika mau masuk, dia ingat lagi seperti tadi. Kalau saya minum ketemu dengan Rasul, saya jujur, maka saya akan dirajam, dipukul. Saya tidak jujur, maka saya tidak akan selamat dunia akhirat. Akhirnya tidak minum. Terus seperti itu, terus akhirnya dia oleh Nabi ketika dia sudah baik kehidupannya, dia sholat, dia sudah berhenti dari mencuri, dia sudah berhenti dari minum-minuman keras, dia sudah berhenti dari berzina, semuanya akhirnya dia oleh Nabi diutus, pergilah kamu ke negeri mana. Saya setelah terakhir, dia di sana tetaplah jaga kehidupan kamu yang seperti ini. Jadi dia terus menjaga seperti itu. Akhirnya di sana dia menjadi orang yang terpercaya, dan sebagian riwayat mengatakan dia diangkat sebagai seorang, kalau sekarang angkatlah perdana menteri atau DPR. Mulia toh hidupnya, cuman patuh kepada perintahnya Nabi. Itu. Jadi kalau kita sudah mengikuti perintah Nabi, maka fanalu khairan wafiran, maka sebabnya kita bisa memperoleh kebaikan yang tidak terhitung. Jadi setelah salawat kepada Nabi, salawat kepada keluarganya Nabi, salawat kepada sahabatnya Nabi, tidak lupa Yai Musannif atau Imam Nawawi menyampaikan salawat kepada seluruh orang yang mengikuti jejaknya Nabi. Karena salah satu dijelaskan nanti di belakang, salah satu penyebab kita husnul khotimah apabila kita mau berbagi dengan sesama muslim. Karena itu adalah sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia. Karena apabila kita hanya mau memiliki sendiri, tidak mau mendoakan, tidak mau berbagi, maka sesungguhnya itu tidak indah sebenarnya. Sama seperti apa yang kita cari untuk kepentingan diri pribadi, itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak indah. Seandainya itu diberikan oleh Allah, pasti kita tetap tidak akan bahagia. Contohnya Nabi Adam. Nabi Adam ditaruh di surga dengan begitu megahnya, dideweni, tidak bahagia tuh Nabi Adam. Dia butuh teman untuk berbagi. Maka kita kalau ingin menikmati indahnya dunia, berbagilah dengan sesama, karena berbagi itu akan mendatangkan kebahagiaan kepada kita. Karena apabila seluruh keindahan yang ada di alam dunia kalau hanya kita miliki sendiri, itu justru tidak akan membuat kita bahagia. Maka bekerjalah sekuat tenaga agar kita bisa berbagi dengan orang lain, dan agar kita bisa menikmati dunia seutuhnya. Berbagi, karena di dalam kita, ketika kita mau berbagi, pada hakikatnya kita mencoba untuk membuat diri kita bahagia bersama. Karena bahagia sendiri itu tidak ada manfaatnya. Karena orang yang bahagia sendiri gila namanya. Jadi orang yang bahagia sendiri ya gila, ketawa sendiri, senang sendiri, gila. Maka kalau tidak mau gila, maka kita ajak orang lain untuk bahagia, ajak orang lain untuk bahagia, ajak orang lain untuk bisa tertawa, punya rezeki banyak, buat orang lain tertawa dengan kita bagikan rezeki, punya ilmu yang hebat, kita ajarkan orang lain agar dia juga menjadi orang yang pandai, sehingga kita bisa menciptakan sesuatu yang bisa membuat kita bahagia bersama. Karena bahagia sendiri itu adalah gila, bahagia sendiri itu gila, maka bahagialah bersama, karena kita akan menjadi manusia seutuhnya. Itu tadi adalah, ini semua yang saya jelaskan itu adalah muqaddimah
dari Imam Nawawi pada pembukaan kitab Nasha'ihul Ibad. Insyaallah kita besok akan melanjutkan yaitu kepada kalimat amma ba'du fayaqulu al-murtaji ila akhiri wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan suratul Fatihah agar apa yang kita pelajari dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat dan senantiasa barokah. Ala hadini wa ala kulli niyatin shalihah sallallahu alaihi pada kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.